Ahlus sunnah adalah hubbullah wa rasulih, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang dimaksud dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya? Maksudnya tidak lain dan tidak bukan memberikan totalitas kepatuhan, totalitas ketaatan hanya untuk Allah dan Rasulnya, saudara. Apa saja yang diperintahkan Allah dan Rasul, saudara, dia kerjakan. Apa saja yang dilarang Allah dan Rasul, dia tinggalkan, semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Ini ciri Ahlus sunnah wal jamaah. Maka itu Ahlus sunnah wal jamaah dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari saat menolak hukum Allah, nggak mau terima hukum Nabi, dia bukan Ahlus sunnah. Takbir. Walaupun pakai imamah segede tetampah, walaupun pakai jubah, saudara, 7 lapis 7 warna, walaupun pakai sorban ini, saudara, panjangnya 7 km, dia bersumpah 7 turunan demi Allah sejuta kali kalau dirinya Ahlus sunnah. Tapi kalau dia menolak penerapan hukum Allah di bumi Allah, dia tolak syariat Allah, dia tidak terima penerapan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dia dusta kalau dirinya Ahlus sunnah, saudara. Karena sepanjang zaman tidak ada ulama Ahlus sunnah wal jamaah yang menolak hukum Allah, yang menolak syariat Allah. Tidak ada. Maka saya tanya sekali lagi, semua yang ada di sini cinta syariat Islam, cinta hukum Allah, siap bela Islam, siap bela syariat. Kalau Indonesia pakai hukum Islam, setuju tidak? Takbir. Itu ciri Ahlus sunnah, saudara. Sekarang banyak orang ngaku Ahlus sunnah, ditawarin hukum Islam nggak mau. Kadal kebun. Ini dia, saudara, dari mana datangnya Ahlus sunnah? Ahlus sunnah itu totalitas kepatuhan hanya diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Karena taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak, wajib, tanpa kompromi, saudara. Apa yang Allah nyatakan haram, haram. Apa yang Nabi nyatakan haram, haram. Apa yang Allah katakan wajib, wajib. Apa yang Nabi katakan wajib, wajib. Enggak boleh kita tawar-menawar, saudara. Maka itu baiklah, saya buktikan sekarang, saudara, bagaimana dulu marahnya Nabi ketika syariatnya ditawar orang, saudara. Mari kita lihat. Suatu ketika di zaman Nabi tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan dari anak suku Quraisy, dari Bani Makhzum, saudara. Dia melakukan tindak pidana pencurian. Perempuan ini dari keluarga terhormat, dari anak suku terkenal. Siapa yang tidak kenal Bani Makhzum? Salah satu daripada puak suku Quraisy, saudara. Dia mencuri, tertangkap, diadili oleh Nabi, saudara. Setelah diperiksa, diteliti, disidang, dibuktikan, saudara, akhirnya terbukti secara meyakinkan kalau perempuan tersebut melakukan pencurian. Lalu Nabi menjatuhkan vonis sesuai dengan hukum Allah. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong tangan mereka. Ini perintah Allah. Nabi nggak berani rubah, saudara. Allah punya perintah, Allah punya aturan, Allah punya hukum. Maka perempuan tadi divonis oleh Nabi untuk dipotong tangannya. Singkat cerita, segelintir orang resah. Kalau anak muda sekarang bilang galau. Resah nih, saudara. Kenapa resah? Ada perempuan dari keluarga terhormat mau dipotong tangan. Ini akan memalukan Quraisy, memalukan Bani Makhzum. Ini memalukan keluarga terhormat, saudara. Akhirnya mereka gelar rapat darurat. Apa yang mereka lakukan? Mereka berupaya mencari celah bagaimana untuk melobi Nabi, saudara.
untuk bisa datang kepada Nabi minta dispensasi. Nggak apa-apalah perempuan ini dihukum, tapi jangan dipotong tangan. Mungkin masih ada jalan, mungkin masih ada celah, tapi siapa yang harus menghadap Nabi? Akhirnya mereka sepakat, mereka minta bantuan Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhuma. Kenapa Usamah? Kenapa bukan Sayyidina Abu Bakar? Kenapa bukan Sayyidina Umar? Kenapa bukan yang lainnya, saudara? Ada apa dengan Usamah? Saudara, Sayyidina Abu Bakar punya keistimewaan radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu juga memiliki keistimewaan. Tapi Usamah bin Zaid bin Harithah, walaupun usianya masih muda, masih remaja, tapi dia punya kedudukan tersendiri di hati Nabi, saudara. Bagaimana tidak? Usamah ini putra Zaid. Zaid itu putra angkat Nabi yang sejak kecil dipelihara oleh Nabi sampai dewasa, sampai dikawinkan oleh Nabi, saudara, sampai akhirnya Zaid gugur sebagai syahid di medan tempur untuk membela Allah dan Rasulnya. Dan anaknya yang bernama Usamah dipelihara oleh Nabi, dianggap cucu sendiri, diperlakukan bagaikan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Sayang betul Nabi dengan Usamah, saudara. Sampai-sampai, saudara, Usamah yang disayang Nabi ini terkenal imannya, terkenal takwanya, walaupun usia masih muda, terkenal piawainya, terkenal pandainya, dan terkenal ahli strateginya, saudara. Sampai-sampai Nabi angkat dia menjadi komandan pasukan tempur. Yang menariknya apa? Di belakang pasukannya ada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat besar Nabi, menjadi prajuritnya Usamah, saudara. Sengaja ini saya sampaikan hanya untuk menunjukkan betapa Usamah punya kedudukan tersendiri di hati Nabi, saudara. Maka Usamah diminta bantuannya untuk melobi Nabi, saudara. Siapa tahu kalau Usamah yang bicara, karena Nabi sayang, Nabi cinta Usamah, saudara, hukum potong tangan bisa dikurangi menjadi hukuman yang lain, saudara. Usamah setuju membantu. Berangkat Usamah menghadap Nabi, saudara. Begitu ketok pintu, beri salam, Nabi sambut salamnya, Nabi buka pintu. Begitu Nabi lihat yang datang Usamah, dipeluk oleh Nabi, dikium. Nabi senang, wajahnya cerah, gembira, senyum ada di bibir Nabi, saudara. Didudukkan Usamah di hadapan Nabi, di rumah Nabi, saudara, dijamu. Kenapa? Karena memang Nabi sayang kepada beliau. Mulai bercengkrama, melepas kerinduan, cerita-cerita. Usamah hati-hati mencari waktu kapan yang tepat bicara kepada Nabi, saudara. Sebab kalau waktunya tepat, siapa tahu Nabi berikan dispensasi, saudara. Singkat cerita, kesempatan didapat, mulailah disampaikan, ya Rasulullah, aku datang kemari, ada suatu hal yang ingin aku sampaikan. Kata Nabi, sampaikan. Sampaikan ya Usamah. Kenapa tidak sedari tadi kau sampaikan? Sampaikan. Senyum Nabi, saudara. Mulai Usamah menyampaikan maksud kedatangannya tentang perempuan yang mau dipotong tangan, saudara. Tahu apa yang terjadi? Yang tadinya Nabi gembira, gembiranya hilang, saudara. Yang tadi wajahnya cerah berubah menjadi muram, saudara. Yang tadi ada senyum di muka Nabi, hilang senyumnya, saudara. Yang tadi mata Nabi berseri-seri, bersih, putih, kali ini berubah menjadi merah, saudara. Kenapa? Itu pertanda Nabi marah. Nabi tidak suka dengan apa yang disampaikan oleh Usamah. Akhirnya Nabi mengatakan kepada Usamah, ya Usamah, atasfa'u fi haddin min hududillah. Hei Usamah, apa kau ingin memberikan syafaat pertolongan dalam hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah? Kau mencari dispensasi dalam ketentuan Allah. Nabi mengatakan, ya Usamah, hei Usamah, inna
innama halaka man kana qablakum. Dulu umat sebelum kamu binasa, hancur gara-gara persoalan seperti ini. Idza saraka fihimus syarif tarakuhu. Kalau ada orang terhormat, orang terpandang, orang terkenal mencuri, ditinggalkan, dibiarkan, tidak dihukum. Wa in saraka fihimut dhaif. Tapi kalau ada orang kecil mencuri, rakyat jelata mencuri, wong cilik mencuri, yuqamu alaihil had, dihukum dengan berat. Akhirnya Nabi mengatakan, ya Usama, waimullah, hei Usama, demi Allah, jangankan perempuan yang kau bela, yang kau khawatir tentang kemuliaan kedudukannya. Lau anna Fatimah binta Muhammadin, andai kata Fatimah putriku, putri Muhammad, sayyidatun nisa'il alamin, penghulu segala perempuan di semesta alam, saudara, jangankan itu perempuan yang kau bela, andai kata Fatimah semulia-mulianya perempuan, sesuci-sucinya perempuan, sehebat-hebatnya perempuan, sarakat, coba-coba mencuri, laqata'tu yadaha, niscaya pasti aku potong tangannya. Takbir. Maka itu saya tanya, Nabi tegas tidak? Adil tidak? Itulah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat saudara, Usamah datang bukan mau merubah hukum Allah, bukan. Usamah datang bukan mau menolak hukum Allah, bukan. Usamah lagi menjajaki mungkin ada jalan untuk dispensasi, karena kan Nabi juga sumber hukum, saudara. Dan tolong dicatat baik-baik, Usamah yang datang bukan nolak hukum Allah, cuman ingin mencoba melakukan penawaran. Nabi marah, Nabi marah, saudara. Lalu bagaimana kalau sekarang ada umat Nabi yang terang-terangan nolak syariat? Syariat Islam pakai di sidang di DPR, pakai di voting, saudara. Tahu-tahu diketok palu, syariat kalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini syariat Islam didatangi oleh Usama. Usama cari keringanan, Nabi marah, saudara. Lalu bagaimana kalau syariat Islam ditolak, diperolok-olok, dipermainkan, lalu mereka mengaku ahlus sunnah, dusta? Kira-kira jelas tidak? Yang kedua, yang lebih menarik lagi, saudara, ini Usama anak angkat Nabi, dekat sama Nabi, nawar syariat, Nabi marah. Bagaimana anggota DPR, anak Nabi bukan, sahabat Nabi bukan, cucu Nabi bukan, nolak syariat, kutil babi. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Kalau begitu saya mau tanya, syariat Islam wajib tidak ditegakkan? Apa boleh ditawar? Apa boleh ditolak? Jadi ahlus sunnah wal jamaah wajib menerima syariat Allah, syariat Nabi dengan sepenuh hati, tanpa kompromi. Maka itu saya mau tanya semua, siap jadi ahlus sunnah? Berarti siap tidak cinta kepada Allah, siap cinta kepada Nabi, siap laksanakan perintah Allah, siap laksanakan perintah Nabi, siap jauhkan larangan Allah dan Rasulnya, siap tegakkan syariat Islam. Takbir, sallu ala Nabi, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Maka itu maaf Pak Bu ya, bagi kami Front Pembela Islam, penegakan syariat Islam di Indonesia adalah harga mati. Enggak, kami enggak bakal kompromi dalam soal ini, saudara. NKRI bersyariah harga mati, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia harus tunduk kepada hukum Allah, karena penduduk negeri ini mayoritas adalah umat Islam, saudara. Enggak sampai di situ, karena landasan ideologi Indonesia yang namanya Pancasila
dan landasan konstitusional Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dengan tegas menyatakan bahwa dasar negara adalah ketuhanan yang Maha Esa. Saya mau tanya semua yang ada di sini, jujur jawab rame-rame, agama apa yang Tuhannya Maha Esa? Jawab yang keempat, agama apa yang Tuhannya Maha Esa? Yakin? Percaya? Beriman? Berarti saudara, negara Republik Indonesia dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa, dasar negara ini adalah tauhid, berdiri atas dasar la ilaha illallah. Oleh karenanya negara Republik Indonesia tidak boleh membuat undang-undang atau peraturan apapun yang bertentangan dengan hukum Tuhan yang Maha Esa. Saudara, hukum Tuhan yang Maha Esa tidak lain dan tidak bukan hukum siapa? Siapa Tuhan yang Maha Esa? Siapa yang Maha Esa? Siapa yang Maha Esa? Siapa yang Maha Kuasa? Siapa yang Maha Besar? Takbir! Allahu Akbar. Saudara, saudara, saya ingin memberikan analogi. Saya mau tanya, kalau kita beli televisi merek Sony, buku panduannya merek Toshiba, kira-kira bisa dipakai gak? Nggak bisa. Kalau beli TV merek Sony, buku panduannya juga merek Sony, yang dikeluarkan oleh pabrik Sony. Kenapa? Sebab pabriknya yang buat, jadi pabriknya yang tahu di mana penyakitnya, bagaimana cara mengoperasionalkannya. Betul? Betul? Nggak bisa pakai buku panduan Toshiba. Kenapa? Karena bukan Toshiba yang buat. Kira-kira jelas tidak? Nah, ini sekarang manusia yang buat siapa? Yang ciptakan siapa? Nah, kalau begitu Allah Maha tahu gak kebutuhan manusia? Allah Maha tahu. Allah yang buat. Allah yang buat. Nah, Allah tahu kebutuhan manusia, Allah tahu kelebihan manusia, Allah juga tahu kekurangan manusia. Makanya Allah kasih panduan, namanya Al-Quran, ditambah lagi dengan panduan dari nabinya, namanya As-Sunnah. Saudara, nah sekarang tahu-tahu kita mau pakai buku panduan lain. Dari mana datangnya? Nih, kalau saya umpamakan, manusia ini ibarat pesawat jet paling modern. Saudara, tahu-tahu pilotnya pakai buku panduan dari pabrik BK. Kira-kira saya mau tanya, pesawatnya nyungsep gak? Nyungsep gak? Begitu juga kehidupan manusia. Ini manusia diciptakan Allah. Allah yang menciptakan manusia. Allah yang menciptakan manusia. Allah kasih panduannya Al-Quran supaya hidup manusia benar. Yang dipakai KUHP ya nyungsep. Ada yang nanya, Habib, emang pakai KUHP nyungsep? Mau bukti? Mau bukti? Betul. Cuman panjang nih. Sampai pagi nggak apa-apa? Sampai pagi? Sampai subuh? Ente sampai subuh, Anda pulang. Dipikir wayang golek kali. Baik, saudara, singkat saja saya kasih contoh satu perkara. Si A bunuh si B, si A bunuh si B. Kita pakai KUHP dulu nih. Si A ditangkap, diperiksa oleh polisi, berkasnya dikirim ke jaksa, diadili di pengadilan negeri. Betul? Begitu sudah terbukti dia membunuh, maka dijatuhkan vonis. Vonisnya beragam. Kalau pembunuhannya berencana, apalagi sadis, bisa dihukum mati. Tapi jarang yang dihukum mati. Orang hukumnya bisa ditawar-tawar tuh, saudara. Nah, katakan apa? Begitu divonis dihukum 15 tahun penjara. Habis divonis 15 tahun penjara, maka si pembunuh dipenjara. Selesai. Itu KUHP. Itu hukum Indonesia. Tapi hati-hati, saudara. Apa hukum tersebut sudah menyelesaikan seluruh masalah? Belum. Satu, saudara, si A bunuh si B. Si B punya anak 7.
Begitu si B meninggal dunia dibunuh oleh si A, maka istrinya menjadi janda dan 7 anaknya menjadi yatim. Dan berapa banyak saudara, si istri dengan si anak gak punya famili yang bisa menghidupi mereka. Kemana mereka mau lari? Hidup di tengah kota. Udah gitu dia punya sewaan, sebulan lagi habis saudara. Habis 1 bulan dia gak bisa bayar uang sewa, diusir sama yang punya rumah saudara. Lakinya meninggal dunia, dibunuh orang, istrinya diusir oleh yang punya kontrakan, anaknya 7 ikut dia, sekolahnya berhenti semua, hidup di bawah jembatan jadi anak jalanan saudara. Berapa banyak istri yang tidak kuat saudara, dia bunuh diri. Dan berapa banyak yang gak berani bunuh diri, dia jual diri untuk dia hidupkan anaknya yang 7 tadi saudara. Dan yang gak mau jual diri, berapa banyak yang stres, depresi, sakit, akhirnya mati saudara. Lalu anak yang 7 terlantar tanpa orang tua. 7 anak, yang paling besar umurnya baru 12 tahun, terpaksa harus menghidupi adik-adiknya yang 6 orang. Hidup keras di jalanan, jadi tukang ngamen, diri di lampu merah, diri di terminal-terminal, berebut lapak, berebut wilayah, tiap hari hidupnya keras saudara. Itu KUHP nggak menyelesaikan ini saudara, cuman vonis orang di penjara 15 tahun selesai. Nasib istri bagaimana yang dibunuh? Nasib anak-anaknya bagaimana saudara? KUHP nggak mau tahu, hukum manusia nggak mau tahu. Nggak sampai di situ. Begitu 15 tahun selesai, si A keluar dari penjara. 15 tahun kemudian, itu anak-anak si B yang 7 orang, bukan anak kecil lagi saudara. Yang paling besar dulu 12 tahun, sekarang umurnya tambah 15, sudah berapa? 27 tahun, ototnya udah gede saudara. Begitu dia dengar pembunuh ayahnya keluar dari penjara, dia cari saudara. Kurang ajar, ini yang dulu bunuh ayah saya, ini gara-gara dia ibu saya mati kering, atau ibu saya bunuh diri, ini gara-gara dia saya berhenti sekolah, saya hidupi adik-adik saya di jalanan, jadi tidak terus jadi anak jalanan. Ini orang gak boleh dibiarkan, harus saya bunuh. Dia bawa batik saudara, dia cari, baru keluar dari penjara, dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena hukum Indonesia nggak menyelesaikan dendam. Dendamnya belum lunas saudara. Itu KUHP. Nah sekarang begitu mati, ternyata si A juga punya anak. Anaknya nggak terima. Loh, ayah saya kan sudah di penjara 15 tahun. Ayah saya juga sudah menderita, sudah dihukum, kenapa dibunuh? Nggak terima. Saudara ambil golok, dia cari itu yang ngebunuh ayahnya, dia bunuh lagi. Apa urusan udah selesai? Belum. Yang dibunuh masih punya adik 6. Apalagi kalau orang Banten yang dibunuh 7 turunan berubah. Mana ada orang Banten menyerah begitu aja, betul? Saya mau tanya, kalau bapak kita dibunuh orang, marah tidak? Marah tidak? Siap balas tidak? Takbir. Artinya apa? KUHP nggak menyelesaikan masalah saudara. Bukan saya kelak KUHP, bukan saya kelak Indonesia, bukan. Indonesia negeri saya cinta negara saudara. Tapi ini persoalan serius. Hukum Indonesia tidak menuntaskan dendam. Hukum Indonesia menimbulkan problem sosial yang lebih berat lagi saudara. Ada lagi tambahannya yang ketiga, itu yang 15 tahun di penjara, dimasukkan ke penjara. Saya tanya, bangun penjara pakai duit gak? Pakai duit. Di penjara dapat listrik gak? Dapat air gak? Itu pakai duit gak? Nah terus yang di penjara dikasih makan gak? Dikasih. Kok pemerintah goblok bener, pembunuh dikasih makan? Pembunuh 15 tahun di penjara, dikasih listrik, dikasih air, dikasih makan, gua dijagain lagi saudara. Dijagain sama sipir, sampai kayak presiden dijagain. Itu semua perlu biaya. Bangun penjara
Indonesia, merugikan negara, saudara. Kira-kira jelas tidak? Sekarang ada yang nanya, kalau hukum Islam bagaimana Habib? Mau tahu? Mau tahu? Kapan? Tahun depan. Supaya saya diundang lagi. Bukan, kalau ceramah semua tema dikasih, besok nggak diundang lagi. Mau tahu? Betul. Mari kita lihat, saudara. Si A bunuh si B. Kita cerita negara Islam pakai hukum Islam, saudara. Si A ditangkap, diteliti, diperiksa, disidik, dibawa ke pengadilan, dibuktikan. Begitu terbukti meyakinkan dia membunuh, hakim nggak boleh memvonis dulu, saudara. Tunggu dulu. Hakim harus panggil aulia uddam. Hakim harus panggil keluarga korban dulu yang punya hak tuntutan, saudara. Panggil itu keluarganya. Tanya kepada mereka, ini si A terbukti secara meyakinkan membunuh keluargamu, si B. Apakah kalian mau balas dendam? Hakim mesti tanya dulu. Kalau kalian mau balas dendam, jangan main hakim sendiri. Sampaikan kepada kami vonis dia dengan hukum mati, sehingga tidak ada dendam. Tapi kalau kalian tidak mau balas dendam, kalian mau memaafkan, maka kalian berhak untuk mendapatkan diat. Diatnya nggak main-main, saudara. Harga 100 ekor unta 1 miliar. Kalau 1 ekor unta 50 juta, saudara, berarti 5 miliar. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Jadi kami minta orang tersebut dihukum mati sebagai bentuk qisas. Kalau itu putusannya, saudara, maka hakim baru memutuskan yang bersangkutan dihukum mati. Begitu dihukum mati, apa perlu dipenjara? Enggak perlu. Apa perlu dikasih makan lagi 15 tahun? Apa perlu dikasih minum 15 tahun? Apa perlu dikasih listrik sama air 15 tahun? Enggak. Hukum mati, kuburin, selesai. Hemat gak negara? Hemat gak negara? Soal dendam udah selesai. Keluarga si B, si korban udah selesai, dendamnya dilaksanakan oleh hukum. Lalu bagaimana anak-anak si A? Si A nggak bisa balas dendam karena yang menghukum mati bukan main hakim sendiri, tapi melalui mahkamah, saudara. Dendam selesai, negara tidak rugi. Itulah hukum syariat Islam. Ada yang nanya, Habib, kalau nanti yang jandanya miskin bagaimana? Ya kalau miskin siapa suruh nggak minta dendam? Kan ditawarin, saudara. Mari kita lihat yang kedua. Sekarang yang kedua, besoknya juru bicara datang ke pengadilan, Tuan Hakim, setelah kami musyawarah, kami lihat tidak ada gunanya kalau si A itu dihukum mati. Kalaupun dia dihukum mati, keluarga kami nggak hidup lagi. Jadi kami sepakat untuk memaafkan dia. Semoga dia tidak mengulangi di kemudian hari. Tuan Hakim, karena itu kami juga sepakat supaya yang bersangkutan membayar diatnya seharga 100 ekor unta. Kalau 10 juta jadi 1 miliar, kalau per ekor unta. Kalau 50 juta jadi 5 miliar. Karena uang tersebut akan kami gunakan untuk janda yang ditinggal mati oleh si korban, dan untuk 7 anak-anak yatim yang ditinggalkannya. Saya mau tanya sama yang hadir, janda lakinya dibunuh orang, diganti rugi 5 miliar, cukup gak buat modal? Ayo jujur dan jawab, cukup gak buat modal? Cukup gak buat nyekolahin anak? Apa perlu tinggal di kolong jembatan? Enggak, saudara. Kalau itu yang diputuskan hakim, putusin, dia mesti bayar. Semua aset-asetnya harus dijual, dia bayar. Dia nggak mampu bayar, keluarganya rame-rame patungan bayar. Keluarganya rame-rame nggak mampu patungan bayar, suku dia rame-rame patungan bayar, sudah. Harus penuh, full. Dia bayar itu denda, saudara. Ini hukum Islam. Dendam selesai, udah dimaafkan, tidak ada dendam lagi, saudara. Dan orang tersebut nggak perlu dipenjara. Kalau dia dipenjara, bagaimana mau ngeganti, saudara? Suruh keluar, cari itu duit. Mana yang adil, mana yang indah,
tegakkan hukum Islam. Takbir. Polisi juga mesti dukung. Enak Pak, nggak repot jagain orang di penjara. Orang nyolong potong tangannya, pulangin, selesai. Mau ngapain pakai di penjara lagi? Maling dikasih makan, goblok. Jadi KUHP yang dibuat oleh manusia ini nggak bisa nandingin hukum Allah, saudara. Maka itu kesimpulannya saya tanya sekali lagi, kalau gitu hukum Allah bagus tidak? Bagus tidak? Siap cinta kepada Allah, siap cinta kepada Nabi, siap cinta kepada syariat, siap tegakkan syariat Islam. Takbir. Shallu ala Nabi. Kira-kira saya jelaskan paham tidak? Semuanya ngerti? Alhamdulillah.